Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sehat, salam olahraga, jaya. Perkenalkan, nama saya Lilis Aprianti, nomor induk mahasiswa 1805110658. Kelas Pendidikan Kepelatihan Olahraga 6A Universitas Riau. Dosen pembimbing Bapak Rola Anggalardika SPD MPD AIFOP. Mata kuliah Biomekanika. Oke. Di sini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen selaku dosen dari mata kuliah Biomekanika, yang mana materinya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian dari biomekanika, selanjutnya ada fungsi dari biomekanika, dan yang terakhir adalah hukum kesetimbangan yang meliputi hukum kesetimbangan 1, hukum kesetimbangan 2, hukum kesetimbangan 3, hukum kesetimbangan 4, dan hukum kesetimbangan 5. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas yang poin pertama adalah pengertian dari biomekanika. Nah, secara terminologi, biomekanika itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada kata bio, dan yang kedua ada kata mechanical. Bio berarti makhluk hidup, sedangkan mechanical itu berarti gerakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana di dalam biomekanika itu hanya mempelajari gerakan pada manusia. Nah, selanjutnya ada juga pengertian dari sumber lain, ada pengertian secara umum, ada pengertian secara sempit, dan secara ilmiah. Kita bahas yang pertama, yaitu pengertian biomekanika secara umum. Adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomis atau anatomi, sistem fisiologis, sistem psikologis, sistem mekanis, dan sosiokultural. Yang kedua ada pengertian biomekanika secara sempit. Adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia. Dan next ada pengertian biomekanika secara ilmiah. Adalah ilmu yang mempelajari cara menggunakan gaya, perubahan, dan beban mekanik dari otot, dari tulang, dan dari sendi, dari tubuh manusia. Nah, selain itu ada juga pengertian biomekanika dari ahli. Saya mengambil dari Franklin and Nordin tahun 1980, itu menyatakan bahwa biomekanika merupakan konsep ilmu fisika dan teknik yang menjelaskan gerakan dari bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada juga pada ilmu keolahragaan, biomekanika itu sudah dikenal secara luas dengan nama disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari gerakan-gerakan pada aktivitas olahraga. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu biomekanika itu merupakan ilmu yang mempelajari gerakan atau pergerakan yang terjadi pada makhluk hidup, pada manusia, yang meliputi adanya sistem anatomis, fisiologis, psikologis, mekanis, dan sosiokultural, dan ada juga gaya, perubahan, serta beban mekanik di dalamnya. Nah, pengertian dari biomekanika sudah. Kita masuk ke fungsi dari biomekanika. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi, saya sedikit menjelaskan tujuan dari biomekanika. Nah, tujuan dari biomekanika ini yaitu untuk memahami konsep dasar atau hakikat dari suatu gerakan. Nah, dan juga memahami bentuk atau model dari gerakan dasar, ya, sehingga gerakan tersebut bisa dikembangkan lagi menjadi lebih baik jika gerakan sebelumnya mungkin salah atau kurang tepat gitu. Jadi gerakan tersebut bisa dikembangin lagi dari ilmu biomekanika. Nah, dari situ kita dapat menarik fungsi dari biomekanika itu adalah guna untuk menghasilkan suatu bentuk gerakan dari aktivitas olahraga atau aktivitas lainnya yang ada unsur gerakan, yang memiliki
tingkat efisiensi dan efektivitas. Nah, efektivitas yang baik sehingga bersifat anatomis dan terkoordinasi. Dengan begitu terhindarnya dari cedera atau kesalahan-kesalahan yang mungkin berakibat fatal atau berakibat merugikan. Nah, itu merupakan fungsi dari biomekanika. Pengertian sudah kita bahas, fungsi juga sudah. Selanjutnya kita masuk ke hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan itu merupakan suatu hal penting yang ada dalam asas-asas jasmani atau bentuk mekanik yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Nah, itu merupakan biomekanika ini, hukum kesetimbangan ini sangat penting dalam kegiatan keolahragaan. Nah, hukum kesetimbangan ini ada 5 macam. Yang pertama ada hukum kesetimbangan 1, hukum kesetimbangan 2, hingga hukum kesetimbangan 5. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada hukum kesetimbangan 1, yaitu badan berada dalam keadaan seimbang selama proyeksi dari titik berat badan tersebut jatuh di dalam bidang tumpuannya. Nah, contohnya seperti pemain basket atau atlet basket melakukan jump shoot. Saat melakukan jump shoot, jadi waktu melakukan jump shoot itu titik berat badan berada di udara hingga dia mendarat di lantai. Jadi titik berat badannya itu jatuh ke bidang tumpuan. Bidang tumpuan itu lantai dan tumpuannya adalah kaki. Seperti itu. Yang kedua ada hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas dari tumpuannya. Luas bidang tumpuannya. Artinya semakin luas bidang tumpuannya maka semakin besar stabilitasnya. Contoh, untuk atlet yang bela diri seperti silat atau karate atau taekwondo, pada saat mereka berada di posisi kuda-kuda. Nah, jika mereka posisi kuda-kuda mereka pas, luasnya pas, itu akan menghasilkan stabilitas yang besar. Sedangkan jika melakukan kuda-kuda hanya selebar bahu, itu kan luasnya cuma sedikit, rentang luasnya itu cuma sedikit, maka stabilitasnya akan kecil atau kecilnya stabilitas. Nah, selanjutnya itu hukum kesetimbangan 3. Hukum kesetimbangan 3. Jadi definisinya stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda. Jadi artinya itu semakin besar atau semakin berat suatu benda atau badan, itu semakin besar stabilitasnya. Contoh, di pertandingan tinju pasti ada kelas-kelas. Ada kelas berat, menengah, hingga kelas ringan. Nah, kita ambil yang kelas berat. Jika pertandingannya kelas berat bertemu kelas berat, jadi mereka kan memiliki postur atau ukuran badan yang besar gitu kan. Jadi semakin berat, semakin besar badan seseorang atau benda akan menghasilkan stabilitas yang tinggi gitu. Oke, next hukum kesetimbangan 4 itu yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi dari bidang tumpuannya ke arah badan atau benda. Artinya semakin panjang jarak atau semakin luas jarak horizontalnya, maka stabilitasnya semakin besar. Nah, semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, jika semakin kecil jarak horizontalnya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Contoh, permainan tarik tambang atau olahraga rekreasi tarik tambang. Nah, itu saat kita melakukan tarikan, itu posisi badan dan kepala itu berada di belakang atau condong ke belakang, sedangkan kaki terjulur ke depan. Nah, dengan demikian itu titik berat badan kita itu berada di belakang, sedangkan titik tumpuannya itu berada di depan dengan posisi horizontal. Nah, jadi dapat dikatakan itu hukum kesetimbangan 4. Karena apa? Karena titik berat badan itu jauh berada dari titik tumpuan atau titik tumpuan yaitu kaki. Nah, ada juga contoh lainnya saat kita mendorong atau ada di pertandingan bela diri atau cabur bela diri seperti judo atau sumo atau gulat. Nah, itu pasti ada posisi yang kayak saling mendorong atau mengunci. Nah, itu posisi badan kita dan kepala itu lebih condong ke depan, sedangkan kaki terjulur ke belakang. Itu sama kasusnya dengan yang tadi tarik tambang. Jadi titik berat badan itu berada di depan, sedangkan titik tumpuannya berada di belakang.
Dengan demikian, titik berat badan itu jauh posisinya dari titik tumpuan. Dan itu adalah hukum kesetimbangan 4. Nah, yang selanjutnya ada hukum kesetimbangan 5. Hukum kesetimbangan yang terakhir. Nah, jadi definisinya itu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang bidang alasnya. Nah, artinya itu semakin luas atau semakin besar jarak vertikalnya, maka semakin kecil stabilitasnya. Ini kebalikannya. Jadi sebaliknya itu semakin kecil jarak vertikalnya, maka semakin besar stabilitasnya. Contoh seperti permainan gulat. Jadi pertandingan gulat, ada mungkin si A itu berada di matras dengan posisi terungkup, dan si B itu berada di atasnya berniat untuk membalikkan si A tersebut dan menguncinya. Namun si A ini berusaha keras untuk tetap menempelkan badannya atau untuk menempelkan dirinya terhadap matras tersebut. Nah, jadi itu sudah ada hukum kesetimbangan 5, di mana jarak vertikal, yaitu jarak badan dengan jarak matras, itu semakin menempel, semakin kecil. Maka sekecil-kecilnya jarak itu stabilitasnya akan semakin besar. Nah, begitulah penjelasannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berkah, amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Jaya.